Cerita dimulai dengan seorang mahasiswa berusia 20 tahun bernama Haruto. Haruto berjanji untuk menikahi teman masa kecilnya, Ayase Miharu, di masa lalu. Tapi ketika dia bertemu lagi, dia bersama pria lain. Saat Haruto naik bus, tiba-tiba ia mengalami kecelakaan dan terbangun di dunia lain sebagai seorang anak yatim piatu bernama Ryo. 天川遥人か。俺はバスに乗っていて、バスって。 Haruto berinkarnasi ke dalam tubuh Ryo sehingga ingatan dan kepribadian mereka menjadi satu. Ryo yang berada di daerah kumuh berniat membalas dendam pada seseorang yang telah membunuh ibunya. Ryo pun berjanji akan kembali ke tempat kelahiran ibunya, Yagumo. Kemudian beberapa orang berpakaian bagus bertanya pada Ryo, dan seorang gadis cantik bernama Selea bertanya apakah dia melihat seorang gadis seumuran dengannya. Ryo tidak melihat ada anak lain yang seumuran dengannya. Kemudian, Selea menggunakan sihir pencarian. Tak disangka, Ryo mempunyai energi sihir yang kuat dan berpotensi menjadi seorang penyihir. Elia, Sach! 魔力。この変な光が魔力なのか。 Ryo mendapat banyak uang dari Selea berkat informasi yang diberikan. Setelah itu, Ryo kembali ke tempatnya. Tiba-tiba ada yang menyerangnya, namun uang perak menyelamatkan nyawanya. Ryo juga bisa melawan karena kekuatannya sudah meningkat. Ryo unggul dalam pertempuran dengan keterampilan seni bela diri dan kekuatan yang dikenal sebagai teknik ruh. Pada akhirnya, Ryo mengalahkan penjahat tersebut. Setelah itu, Ryo menemukan seorang gadis yang diculik. Dia bernama Flora, seorang putri kerajaan. Flora pun meminta Ryo untuk menemaninya ke istana. Ryo pun membawa Flora yang tidak sadarkan diri ke istana. Namun, Ryo dicurigai sebagai pelaku penculikan. Sementara itu, pasukan kerajaan menangkap penjahat tersebut, namun seseorang membunuhnya untuk menghilangkan informasi tentang dalang kejadian tersebut. Ryo diintegrasi oleh wakil kapten kesatria Carles. Dia memeriksa Ryo menjadi dalang penculikan itu. Karena Ryo menolaknya, Carles menyiksanya tanpa ampun. Kemudian, Flora terbangun di tempat tidur, ingin berterima kasih kepada Ryo karena telah menyelamatkannya. Namun, Ryo diperlakukan buruk oleh Carles. Melihat hal itu, Selea segera menyembuhkannya, dan Ryo diminta untuk menemui raja. Ryo memutuskan untuk belajar sopan santun dari Selea agar ia layak bertemu dengan raja. Raja berterima kasih kepada Ryo karena telah menyelamatkan putrinya. Sebagai hadiah, Ryo mendapat beasiswa untuk belajar di akademi kerajaan. Para siswa yang bersekolah di sana adalah anak-anak bangsawan. Itu sebabnya Ryo dipandang rendah sebagai orang biasa oleh semua siswa. Namun, ia berusaha keras untuk bertahan dari semua hinaan tersebut. Ryo belum pernah belajar membaca, sehingga Selea berniat mengajarkannya setiap sepulang sekolah. Meski tidak bisa membaca, Ryo dengan alami menjawab soal matematika karena Ryo memiliki kenangan Haruto saat masih mahasiswa. Selain jago di akademi, Ryo juga punya kemampuan berpedang yang unik. Meskipun gaya ilmu pedangnya tidak dikenal di dunia itu, dia berhasil membuat guru di sana terkesan dengan ilmu pedangnya. Saat hasil ujian diumumkan, Ryo menduduki peringkat pertama bersama Christina, putri pertama kerajaan. Sementara itu, anak bangsawan lainnya menuduh Ryo melakukan kecurangan sehingga membuat Ryo semakin dibenci oleh semua siswa. Selea sangat bangga dengan prestasinya, namun khawatir akan semakin banyak siswa yang berbuat nakal padanya. 俺にはセリア先生がいますから。リオがいじめられて泣きそうになった時は私の胸を貸してあげる。
5 tahun kemudian, Ryo terpilih untuk berpartisipasi dalam turnamen Royal Knights. Saat turnamen dimulai, Ryo menghadapi kesatria Carles yang telah menyiksanya. Carles menaruh dendam padanya. Dia menyerang Ryo dengan serius sambil mengeluarkan amarahnya. Sementara Ryo melawannya dengan tenang. Dia berhasil mengalahkannya dan Carles merasa terhina. これで終わりだ。そこまで。勝者学院代表リオ。 Keesokan harinya, Celea ingin segera menemui Ryo untuk merayakan kemenangannya. Namun, ia kecewa karena ada gadis lain yang mendekati Ryo. Beberapa hari kemudian, para siswa mempelajari teknik mengendalikan kekuatan sihir. Para siswa bangsawan menertawakan Ryo karena dia tidak bisa menggunakan sihir kontrak seperti yang lain. Meskipun dia tidak bisa menggunakan sihir kontrak, dia memiliki kekuatan yang lebih kuat yang berbeda dari yang lain. ライティング 魔力の流れを模倣してなぜか魔術を再現できるんだよ。 Kemudian mereka berlatih menjelajahi hutan dan seorang siswa bangsawan bernama Alphonse menjadi pemimpin kelompok. Ia memperoleh informasi untuk mempersingkat waktu perjalanan. Mereka terjebak di jalan buntu dan berhadapan dengan monster yang dipanggil oleh seseorang. Serangan monster itu telah mengenai seorang siswa bernama Stewart dan dia telah mendorong Putri Flora hingga menyebabkan dia terjatuh dari tebing. Ryo segera menyelamatkannya menggunakan kekuatan angin, sedangkan Ryo sendiri membiarkan dirinya terjatuh. Namun, dia mampu mendarat tanpa cedera dengan kekuatan yang dimilikinya. Setelah para siswa mengalahkan monster itu, Stewart menyalahkan Ryo. Siswa bangsawan bodoh bahkan mempercayai hal itu dan berniat meninggalkan Ryo di hutan. Saat mereka ingin pergi dari sana, tiba-tiba monster kuat menemui mereka. Karena serangan mereka tidak berhasil pada monster itu, mereka langsung melarikan diri. Namun, Flora tertinggal dan diserang oleh monster itu. Ryo kembali untuk menyelamatkannya. Kali ini, ia bertarung dengan serius tanpa menyembunyikan kekuatan aslinya. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Ryo segera meninggalkan tempat tersebut. Karena keluarga bangsawan Stewart takut kebenaran akan terungkap, mereka mengirimkan seseorang untuk membunuh Ryo. Ryo memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan mengucapkan selamat tinggal pada Celea. Ryo pun menjelaskan situasinya dan akan berangkat ke kampung halamannya, Yagumo. Ryo selalu mengirim surat kepada Celea menggunakan nama samaran Haruto. 道中で先生宛てに手紙を書きますね。偽名を名乗りますけど、ハルトです。 Celea menjadi sedih karena telah jatuh cinta pada Ryo, namun mereka harus berpisah. いってらっしゃい。はい、行ってきます。 手紙待ってる。 Beberapa hari kemudian, Ryo mengunjungi kota perdagangan yang selalu ramai dengan berbagai macam makanan. Makanan pasta menarik perhatian Ryo. Ketika dia memakannya, dia merasa makanan itu familiar baginya. Karena itu, ia berasumsi bahwa penemu resep makanan tersebut berasal dari dunia yang sama dengan Haruto. Orang bernama Liselotte itu adalah reinkarnasi dari seorang gadis yang pernah terlibat dalam kecelakaan sebelumnya. Ryo memutuskan untuk membeli makanan di serikat pedagang. Ryo disambut oleh Liselotte yang akan membantunya mencari bahan makanan. Tak hanya itu, Ryo juga mengirimkan surat tentang perjalanannya ke Celea. Kemudian, Ryo bertemu dengan seorang gadis buas yang menyerangnya dengan pisau dan jarum beracun. Ryo segera menetralisir racun tersebut dan melancarkan serangan balik. Ternyata gadis buas bernama Latipa itu merupakan reinkarnasi dari gadis kecil bernama Indo Sujone. Di dunia itu, ia diperbudak oleh seorang anak bangsawan bernama Stewart. Latipa telah diperintahkan untuk membunuh Ryo. Ryo berusaha melepas kalung budak itu agar Latipa bisa bebas. ディスペルと言ったか。あれを真似れば外せるか。
Namun, karena tidak mempunyai tujuan, Latifah memutuskan untuk pergi bersama Ryo yang akan menemaninya ke negeri manusia binatang. Saat mereka berkemah, Latifah menyebut pasta dengan spaghetti. Dia juga mengigau ingin bertemu orang tuanya di Tokyo. Ryo dapat menyimpulkan bahwa Latifah berinkarnasi dari bumi ke dunia lain bersama Haruto. Tokyo ni kaeritai yo. Tokyo. やっぱり間違いない。 Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di hutan roh yang terdapat pohon raksasa. Namun, Latifah tidak bisa melihat pohon raksasa itu dan hanya Ryo yang bisa melihatnya. Ryo memutuskan untuk memasuki hutan dan berkemah di sana. Para penghuni hutan roh tiba-tiba mengepung Ryo. Mereka membutakan pandangan Ryo agar dia tidak melawan. Ryo mencoba menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai niat jahat. Namun mereka tidak mempercayainya dan berasumsi bahwa Ryo telah menculik Latifah. Meskipun Ryo bisa menghindari serangan mereka menggunakan teknik roh, dia langsung terkena serangan sihir yang menyebabkan dia pingsan. 俺はあなたたちにその子を保護してもらおうと。それも誘拐犯の言葉を信じるか。はっ Ryo bermimpi bertemu dengan seorang gadis misterius. Sepertinya dia tahu segalanya tentang Ryo dengan Haruto. Di saat yang sama, Ryo tidak mengetahui tentang gadis itu. Haru-kun, okite. 兄ちゃん。 Setelah itu Ryo bangun dan bertemu dengan Latifah. Latifah sudah menjelaskan semuanya agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Ryo dibebaskan dari tahanan dan diminta untuk bertemu dengan sesepuh yang memimpin penghuni hutan roh. Mereka berterima kasih kepada Ryo karena telah membebaskan Latifah dari perbudakan. Sebagai rasa terima kasih, Ryo bisa tinggal di sana dan mempelajari teknik roh secara bersamaan. Kemudian, roh pohon dunia bernama Dryas muncul. Dia juga memeriksa roh di tubuh Ryo. Ternyata, Ryo mempunyai roh berbentuk manusia yang tertidur di dalam tubuhnya. Roh itu sangat langka dan termasuk dalam roh tingkat tinggi. Oleh karena itu, para tetua memperlakukan Ryo sebagai orang suci. Selama tinggal di hutan roh, Ryo tinggal di rumah yang nyaman bersama gadis-gadis cantik. Di sisi lain, penjahat sebelumnya bernama Reyes telah mengambil telur wyvern di sarangnya. Dia bahkan berniat menggunakan temannya sebagai umpan bagi para wyvern untuk mengejarnya dan menyerang hutan roh. Setelah 1 tahun Ryo tinggal di sana, mereka menyambut Ryo sebagai sahabat sejati mereka, dan dia pun mendapat ciuman suci dari Dryas. Kemudian, mereka juga mengadakan festival roh. Ryo tidak mengerti kenapa Opea dan Sarah selalu memeluknya. Ternyata, mereka ingin erat persahabatannya dengan Ryo. Ryo akan senang jika dia bisa bergaul lebih baik dengan mereka, tapi dia berpikir untuk segera meninggalkan hutan roh dan melanjutkan perjalanan menuju desa Yagumo. Setelah itu, tiba-tiba muncul wyvern yang ingin merebut kembali telur-telur tersebut dari para pencuri. Namun, wyvern malah menuju ke pohon dunia. Karena semua wyvern telah pergi untuk mengejar pencuri telur, sarang yang tidak dijaga mengizinkan Reyes untuk mengambil semua telurnya. Setelah itu, ia langsung membunuh temannya karena tugasnya sebagai umpan telah selesai. Di saat yang sama, telur yang dibawa pria itu jatuh di dekat Latifah, sehingga para wyvern berniat untuk membunuh Latifah karena telurnya pecah. Mendengar teriakan Latifah, gadis bernama Alma langsung melindunginya. Meski kemampuan bertarungnya kuat, dibutuhkan lebih banyak lagi untuk mengalahkan monster itu. Latifah ingin membantunya dengan menjadi umpan untuk menarik monster. Ryo melancarkan serangan api ke mulut wyvern, menghantamnya dengan kekuatan besar. Ryo berhasil mengalahkan para wyvern dengan mencegah kehancuran hutan roh. Namun ia harus segera berangkat untuk melanjutkan perjalanan menuju Yagumo.
Sebelum berangkat, Ryo pamit dulu pada Latipa. Latipa juga mengatakan bahwa dirinya adalah orang asal Jepang yang terlahir kembali ke dunia tersebut. Ryo juga mempercayainya karena dia sama dengannya. Kemudian, Ryo diberikan sebuah pedang dan jubah yang terbuat dari kulit wyvern. Tidak hanya itu, Ryo juga diberikan ruang penyimpanan waktu sehingga ia dapat menyimpan barang bawaannya di sana. Setelah 2 bulan sampai di kawasan Yagumo, masih belum ada petunjuk tentang ayah dan ibunya. Kemudian, Ryo bertemu Ruri dan Sayo. Ruri membawanya ke tempat neneknya, kepala desa. Setelah Ryo pun bercerita kepada kepala desa tentang orang tuanya, dia tidak menyangka kalau kepala desa itu adalah ibu dari ayahnya. Jadi dia adalah nenek Ryo, dan Ruri adalah sepupunya. Ryo ditawari untuk tinggal di sana lebih lama. Dia menerimanya dan akan tinggal di rumah bersama neneknya bernama Ruri. Selama di sana, Ryo menjadi pusat perhatian para gadis karena dia adalah pria yang dapat diandalkan. Setelah berburu, dia membuat pemandian dengan menggunakan teknik ruh. Ruri dan Sayo merasa Ryo wangi dan ingin memeluk Ryo. Namun hal itu memicu kecemburuan pada anak laki-laki lain. シン、リオは軟弱じゃないよ。こう見えてかなり筋肉質なんだから。ハレンチだ。 ピー。 Beberapa hari kemudian, Shin bertengkar dengan Gun, putra kepala desa tetangga. Saat itu, Shin berusaha melindungi Sayo. Kepala desa menghentikan perlawanan mereka. Lalu saat Gon melihat Ryo, dia merasa kesal dan menendang kakinya. 兄貴、おや、大丈夫ですか？ Ryo memberikan batu ajaib kepada Ruri dan Sayo agar dia bisa melindungi mereka dari bahaya. Keesokan harinya, Hayate datang dari ibu kota dan memeriksa pajak desa. Sore harinya, Ryo sedang berlatih sendirian dan tubuh berototnya menarik perhatian Ruri dan juga Sayo. Mereka bertanya mengapa Ryo selalu berlatih setiap hari. Ryo menjelaskan bahwa ada seseorang yang ingin ia lindungi, namun ia sudah tidak berhubungan lagi dengannya dan tidak mengetahui keberadaan orang tersebut. Gon dan teman-temannya menyelinap ke kamar Ruri bersama Sayo di malam hari. Gon berniat memperkosa mereka berdua. Namun, Ryo yang mengetahui niat jahat mereka langsung menghajar mereka semua. Ryo teringat akan seseorang yang telah membunuh ibunya sebelumnya, sehingga ia menjadi sangat marah dan hampir membunuh Gon. 何をしている？ リオ殿、もうよせ。それ以上殴ると死んでしまう。 Jika mereka tidak dipisahkan, Gon mungkin sudah mati di tangannya. Untuk mengatasinya, Hayate melaporkan Gon agar ia mendapat hukuman berat karena telah melakukan kejahatan besar. Keesokan harinya, penduduk desa akan menjual hasil panennya ke ibu kota. Hayate juga memenjarakan Gon dan kepala desa meminta Hayate untuk menyampaikan surat penting kepada ayahnya. Ryo diajak jalan-jalan bersama Sayo sesampainya di ibu kota. Di tengah jalan ada seorang pedagang yang sedang menawarkan aksesoris. Ryo juga membelikan aksesoris untuk Sayo yang membuatnya sangat bahagia hingga ia jatuh cinta padanya. Tiba-tiba terjadi penculikan. Ryo yang melihat kejadian tersebut langsung menyelamatkan korban dan melumpuhkan penculiknya. Karena tak mau terlibat masalah, ia pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, Hayate menyampaikan surat kepada kepala desa ayahnya. Ayah Hayate langsung terkejut dan ingin segera bertemu dengan Ryo. Dia dan istrinya menemui Ryo untuk membicarakan sesuatu. あなた様のお母上はこのカラスキ王国の王族であらせられたのです。母さんが？ Ternyata, ibu Ryo adalah seorang putri kerajaan Karasuke yang bernama Ayame, dan keduanya adalah orang-orang yang melayani ibunya. Sedangkan ayah Ryo, Jen, adalah prajurit terkuat yang dipromosikan menjadi samurai kerajaan dan pengawal keluarga kerajaan. Ayame menyukai Jen, namun pangeran kerajaan lain ingin menikahi Ayame dan menimbulkan masalah di kerajaan. Karena itu, Jen dan Ayame harus kabur bersama, meninggalkan kerajaan dan menikah di suatu tempat. Setelah itu, Ryo diminta menemui raja dan ratu di istana karena mereka adalah kakek dan neneknya. Ryo menceritakan semuanya tentang kematian ayahnya dan seorang petualang yang merupakan teman ayahnya bernama Lucius telah membunuh ibunya. 母が殺されました。俺の目の前で。殺した人物はルシウスという男です。
Sejak saat itu, Ryo hidup dengan tujuan balas dendam. Raja memahami hal tersebut. Namun, jika ingin membalas dendam, Ryo harus menjadi lebih kuat. Maka dari itu, ia memerintahkan Ryo untuk bertarung dengan samurai terkuat di kerajaan atau Ayah Hayate. 一の太刀断空 Hasilnya, kemampuan Ryo lebih kuat darinya, sehingga raja tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. 2 tahun telah berlalu sejak Ryo datang ke desa tersebut dan Ryo memutuskan untuk kembali ke tempat Latipa. Mengetahui Ryo akan meninggalkan desa membuat Sayo merasa sedih. Sebelum Ryo berangkat, Sayo mengungkapkan perasaannya dan ingin pergi bersama Ryo. 私リオ様のことが好きです。申し訳ありません。俺はあなたの気持ちに応えられません。 Namun, Ryo tidak bisa membalas perasaan itu dan dia tidak bisa membawanya karena perjalanannya berbahaya. Keesokan harinya, Sayo mengucapkan selamat tinggal pada Ryo. お体に気をつけてくださいね。さようなら。はい、またいつか。 Setelah itu, Ryo mengunjungi hutan roh dan Latipa serta gadis-gadis lainnya menyambut kedatangan Ryo. Ryo segera menemui orang yang lebih tua dan bercerita tentang kampung halamannya. Ryo berniat untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, ia meminjam ilmu dari mereka untuk membuat tempat tinggal yang bisa dipindahkan ke penyimpanan ruang waktu. Untuk urusan itu diserahkan pada Domini, sedangkan Ryo bisa bersenang-senang dengan gadis-gadis cantik di sana. これは夢か。裸の女の子と寝てるんだ。どうしたんですか、リオさん。 Keesokan harinya, tiba-tiba seorang gadis cantik sedang tidur di sampingnya. Kemunculan gadis itu memicu kesalahpahaman dan karena itu Ryo meminta gadis itu menjelaskan kenapa dia bisa berada di sana. Ternyata dia adalah roh berwujud manusia yang telah menandatangani kontrak dengan Ryo. Dia juga tahu semua tentang Ryo dan Haruto. Gadis itu tidak tahu kapan dia menandatangani kontrak karena dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Dia meminta Ryo menyebutkan namanya. Ryo memberinya nama Aishia karena sekilas terlihat mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Aishia. Setelah itu, Ryo mengajak Aishia menemui para tetua. Di saat yang sama, Dryas juga bertemu dengan mereka. Dryas terkejut karena Aishia tidak punya ingatan. Dryas ingin tahu seperti apa roh Aishia itu. Dia menjawab bahwa dia menguasai semua elemen. Untuk mengetahui kekuatannya, Ryo dan Aishia saling bertarung untuk mengukur kemampuan Aishia. Aishia menguasai semua elemen bersama dengan teknik roh Ryo. 俺の技をトレースしているのか。 そこまで。 Karena Aishia tidak memiliki ingatan, Dryas akan mengajarinya pengetahuan tentang roh. Beberapa hari kemudian, rumah yang dibutuhkan Ryo telah selesai dibangun sehingga ia dapat melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, para tetua memberikan alat teleportasi yang berharga untuk segera kembali ke desa. Selain itu, ada juga anting unik yang bisa mengubah warna rambut. Ryo bersama Aishia pergi ke kerajaan Beltrum untuk menemui Celea. Saat Ryo sampai di kerajaan Beltrum dan ingin bertemu Celea di akademi, ternyata Celea sudah tidak ada lagi. Konon, dia akan segera menikah dengan bangsawan Carles. 相手はアルボー公爵家のシャルル様です。シャルル・アルボーとセリア先生が結婚。 Pernikahan tersebut terjadi karena kerajaan Beltrum telah dikalahkan oleh kerajaan Proxia sehingga membuat kerajaan tersebut tidak stabil. Namun, keluarga bangsawan Carles berhasil berdamai yang membuat keluarga kerajaan tidak lagi dipercaya. Pada kesempatan itu, Carles bermaksud mengambil alih kerajaan dan memanfaatkan pernikahannya dengan Celea untuk meningkatkan kekuasaannya. Bahkan para bangsawan Claire tidak punya pilihan karena Carles telah mengancam mereka. Pada
Akhirnya, Celea dan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Untuk terakhir kalinya, Celea ingin bertemu Ryo. Dia memiliki perasaan terhadap Ryo dan menentang pernikahan itu. Di saat yang sama, Ryo menyelinap ke kamarnya. Dia kembali menemuinya sesuai janjinya 4 tahun lalu. Kedatangan Ryo membuat Celea sangat senang. 会いたかったです。私だってずっと Ketika Ryo bertanya tentang pernikahannya, karakter Celea berubah dan dia memberitahu Ryo bahwa dia telah menyetujui pernikahan tersebut. Celea segera meminta Ryo pergi dari sana karena tidak ingin melibatkannya dalam masalah tersebut. Sadar Celea berbohong, Ryo berusaha mencari alasan pernikahan tersebut. Keesokan harinya, sebelum upacara pernikahan dimulai, Celea dipertemukan kembali dengan istri Carles. Celea akan menjadi istri ketujuhnya. Istri Carles menganiaya Celea dan mengancamnya untuk menuruti mereka. リオどうして来たの？来ないでって言ったのに。 Saat upacara pernikahan dimulai, Aicia sudah mengumpulkan semua yang dibutuhkan Ryo. Dengan itu, Ryo bisa menyiapkan rencana untuk mengganggu pernikahan tersebut. 私は人形。 Ryo langsung menciptakan kekacauan dengan menerobos para penjaga. Pasukan elit kekaisaran tidak berdaya melawan Ryo. Jadi, Ryo berhasil mencapai Celea dan mengalahkan si bajingan Carles. Ryo menggunakan telepati untuk berbicara dengan Celea. Ryo bertanya tentang keinginan Celea yang sebenarnya. Jika Celea mau, Ryo bisa menghancurkan pernikahannya. Celea menyadari bahwa pernikahan itu tidak akan membuatnya bahagia, sehingga ia meminta Ryo untuk menculiknya. 私をさらって。決めたぞ。橋を架け。あんたの結婚相手を公衆の面前でさらう。 Carles memerintahkan seluruh pasukan untuk merebut Ryo, tetapi beberapa pun jumlah pasukan yang dikerahkan, mereka tidak dapat mengejarnya. Setelah itu, Ryo menyerahkan Celea kepada Aicia, sedangkan Ryo akan menjadi umpan agar mereka bisa kabur. Ryo dengan mudah mengalahkan seluruh pasukan yang mengejarnya. Lalu datanglah komandan kesatria Alfred. Ryo kesulitan melawan Alfred karena ia mempunyai teknik pedang yang kuat. Bahkan, Alfred bisa melancarkan serangan mengerikan yang bisa membuat lawannya mati seketika. Namun, Ryo berhasil menghindarinya dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Setelah itu, Ryo kembali menemui Celea bersama Aicia. Tiba-tiba ada fenomena orang dari bumi berpindah ke dunia itu. Para bandit menangkap mereka. Merasakan kehadiran gadis yang disukainya, Ryo segera menuju ke tempat itu. Sesampainya di sana, Ryo membunuh semua bandit tersebut dan berhasil membebaskan mereka. Maka Ryo bertemu kembali dengan Ayase Miharu, dan itulah akhir dari videonya. 助けていただいてありがとうございます。